Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian dan juga Bapak dosen, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan telaah materi akidah akhlak kelas 12 Madrasah Aliyah. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah materi akidah akhlak yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Saya di sini dari kelompok 6 atas nama Suci Firdaus dan juga teman saya Robi Trisandi dan Herlina Tandisalu. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama pada bab 1 materi akidah akhlak kelas 12 Madrasah Aliyah, yakni menjelaskan tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Adapun standar kompetensinya yakni mendalami Al-Afu, Ar-Razak, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim beserta cerminan perilaku yang bisa diambilnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini agar siswa mampu mengenal dan mendalami Asmaul Husna dan juga dapat mencerminkannya dalam perilaku keseharian seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah Al-Afu. Al-Afu di sini merupakan nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna, yang mana maknanya yaitu Maha Pemaaf. Jadi di sini meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata afu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah, memaafkan. Jadi Al-Afu di sini artinya Maha Pemaaf dan juga teladan dari nama baik Al-Afu. Di sini kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha memaafkan kesalahan hambanya. Dan yang kedua, Maha Pemberi rezeki, Ar-Razak. Nama Ar-Razak di sini berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan dalam beberapa makanan, nafkah, dan juga hal yang lain. Di sini teladan yang bisa kita ambil dari Ar-Razak yakni meyakini bahwasannya Allah itu Maha menjamin rezeki setiap makhluknya. Akan tetapi harus ada usahanya juga seperti itu. Makhluk tersebut harus usaha bagaimana cara dia untuk mendapatkan rezeki seperti itu, Pak. Tapi semua rezeki di sini sudah tertakar ya, jadi tidak akan tertukar. Kita yakin saja bahwasanya Allah benar-benar memiliki Asmaul Husna Ar-Razak yang artinya Maha Pemberi rezeki. Yang ketiga adalah Maha Penguasa. Yakni Maha Penguasa adalah Asmaul Husna Al-Malik, yang mana artinya adalah raja atau penguasa. Jadi penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya Al-Malik di sini memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Jadi teladan apa yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Malik, yakni kita meyakini bahwasannya Allah itu Maha menguasai segala kekuasaan. Kemudian yang keempat yakni Maha mencukupi dan Maha pembuat perhitungan. Asmaul Husna dari Al-Hasib. Al-Hasib di sini mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya Al-Hasib ini merupakan
Dia yang mencukupi, siapa yang mengendalikannya. Sifat ini tidak sedang kecuali tidak disandang oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri, karena Allah saja yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Adapun teladan yang bisa kita ambil dari Al-Hasib, yakni kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang maha pemberi kecukupan dan membuat perhitungan. Kemudian yang kelima yakni Al-Hadi, yang mana artinya Allah maha pemberi petunjuk. Al-Hadi di sini mempunyai arti petunjuk dan juga menyampaikan. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Jadi teladan apa yang bisa kita ambil dari Al-Hadi? Kita meyakini bahwasannya Allah meyakini bahwasannya bentuk petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Contohnya membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih, seperti itu. Kemudian Asmaul Husna Al-Khaliq di sini mempunyai arti maha pencipta. Makna ini lalu mengalami peluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nama Al-Khaliq di sini memiliki makna bahwasannya Allah itu maha pencipta segala sesuatu. Kemudian teladan yang bisa kita ambil di sini, kita meyakini bahwasannya Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Contohnya motivasi, berkreasi dan juga inovasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir yakni Asmaul Husna Al-Hakim, yang mana di sini artinya Al-Hakim adalah maha bijaksana. Jadi dengan kebijaksanaannya Allah memberikan manfaat dan kemudahan bagi makhluknya, atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Jadi tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tak satu pun makhluknya dapat menghalangi akan terlaksananya kebijakan atau hikmahnya. Dan teladan dari nama baik Al-Hakim yakni meyakini bahwasanya Allah maha bijaksana dan maha segala sesuatu. Seperti itu. Terima kasih, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang kedua, yaitu pada bab 2 kunci kerukunan. Nah, di mana di sini standar kompetensinya yaitu mengajarkan untuk saling mengenal antar bangsa dan suku dan tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus membina dan menjaga kerukunan di Indonesia. Nah, langsung saja materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai toleransi. Nah, di mana di sini toleransi diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Nah, jadi tasamu ini merupakan sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Kemudian toleransi dalam Islam. Nah, di mana di sini sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Kemudian poin yang kedua yaitu persamaan derajat, yaitu musawah. Nah, di mana di sini musawah memiliki arti meratakan, menyamaratakan, dan kata musawah itu berarti kesamaan atau ekualitas. Kemudian musawah dalam Islam. Nah, jadi di mana di sini menurut Muhammad Ali Al-Haymi
ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah, yaitu persamaan adalah buah hati keadilan, setiap manusia sama derajatnya, kemudian memiliki hak-hak non-muslim. Kemudian persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Dan dimana di sini juga diperintahkan membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu poin ketiga, moderat atau tawasud. Nah, dimana di sini pengertian moderat. Jadi tawasud itu berasal dari kata waswaha, berarti tengah atau pertengahan. Jadi dimana kunci dari moderat ini tidak memihak kanan atau kiri. Jadi moderat ini titik tengah seperti itu. Kemudian ada tawasud dalam Islam. Jadi Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan suatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian membiasakan berperilaku tawasud. Setelah mengetahui sikap tawasud dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasud. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud yaitu menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Kemudian di sini juga dijelaskan pada poin keempat, yaitu saling bersaudara atau ukhuwah. Nah, di mana di sini pengertiannya yaitu berarti saudara. Nah, di mana kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Kemudian secara istilahnya apa? Yaitu sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan saling percaya terhadap orang lain. Nah, ukhuwah dalam Islam. Jadi ukhuwah di dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasananya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai materi bab kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni materi selanjutnya ini ada yang pertama di sini munafik. Pengertian munafik atau nifaq berasal dari kata nafaqah yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong atau berpura-pura. Nah, secara istilah secara istilah nifaq ini berarti sikap yang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Seperti itu ya. Terus di sini ada macam-macam perilaku munafik. Yang pertama ini ada nifaq amali atau urfi. Nifaq amali yakni sikap yang dimiliki oleh seorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam berinteraksi sosialnya ini dia sering berperilaku atau tidak menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Nah, itu adalah nifaq amali atau urfi. Yang kedua di sini ada nifaq imani atau syar'i. Nah, nifaq imani ini adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanannya dan menyembunyikan kekafirannya, begitu. Nah, berikut ini adalah cara-cara menghindari perilaku munafik. Di sini cara-caranya itu mungkin bisa membiasakan dengan berkata jujur. Nah, jadi kita ini berusaha ya untuk menghindari perilaku munafik ini dengan berkata jujur. Jadi kita tuh harus membiasakan diri dengan berkata jujur seperti itu. Terus yang kedua, kita membiasakan diri untuk setia atau amanah, agar kita itu juga dapat dipercaya oleh orang
itu. Terus juga apa ya, ini agar kita menghindari gitu ya dari perilaku munafik tersebut. Nah, yang kedua, yang selanjutnya di sini ada marah atau ghadab. Pengertian dari kata ghadab ini yakni yakdibu, berarti marah, mengamuk, murka gitu. Nah, cara menghindari perilaku marah yakni yang pertama ini dengan kita itu meredam rasa amarah dengan sabar seperti itu. Yang kedua, kita meredam amarah dengan kita ini berzikir kepada Allah seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga kita itu bisa dengan cara berwudu. Jadi kalau misalkan kita wudu kan hati kita tuh jadi tenang seperti itu dengan cara berwudu lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan kita itu juga harus saling memberi maaf seperti itu. Jadi kita cara menghindari perilaku marah ini kita dengan saling memaafkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada keras hati. Cara menghindari keras hati. Yang pertama ini kita itu kita tuh harus cara menghindarinya tuh kita membaca Al-Quran itu disertai dengan perenungan. Jadi kita itu membaca Al-Quran tuh tidak dengan membacanya saja, tapi kita harus tahu apa arti dari kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua di sini mengatur pola makanan gitu ya. Terus bangun malam dan kita sholat malam seperti itu, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi kita dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita dijauhkan dari mengerasnya hati seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan analisis SWOT-nya. Yang pertama di sini ada strength, kekuatan atau kelebihan. Nah, dari kurikulum PAI yang sudah kami telaah ini, kurikulum PAI ini disusun dan dikembangkan berdasarkan standar isi Madrasah Aliyah 2013. Dalam penyajiannya ini menggunakan istilah-istilah operasional atau baku gitu. Yang kedua, buku siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka mengimplementasikan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Yang ketiga, buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama dan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan dokumen hidup. Nah, jadi diharapkan ini dapat meningkatkan kualitas dari buku ini. Yang selanjutnya di sini ada weakness atau kelemahan atau kekurangan. Kelemahan dari buku ini yaitu terdapat pada pembahasan materi yang terlalu singkat namun kurang terperinci dari keseluruhannya, sehingga pemahaman pembaca tidak terlalu memahami isi dari buku tersebut seperti itu. Lalu di sini ada opportunities ini atau peluang. Nah, pengembangan buku teks mata pelajaran madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekadar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik seperti itu. Mungkin
hanya itu saja. Oh, dan selanjutnya di sini yang terakhir ada ancaman dan tantangan. Nah, ancaman dan tantangannya ini kurikulum dan buku teks pelajaran ini adalah dokumen yang bersifat hidup. Jadi sebagai memiliki fleksibilitas seperti itu. Jadi disempurnakan sesuai dengan tuntutan zaman, dan mengimplementasikannya ini harus terus berkembang dan kreativitas dan inovasi kepada guru seperti itu. Ya, mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.